teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Untuk kamu orang yang bersyokuda, kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan asmara percintaan edisi di bulan Januari 2023. Kita akan melihat lebih jelas, kita akan memberikan sesuatu sisi yang baik atau burukkah yang akan kamu jalani untuk kamu syokuda di bulan Januari nantinya. Kita akan melihat berbagai bidang aspek sehingga kamu bisa menunjukkan segala bentuk apapun di dalam diri kamu. Apa yang akan dijalankan dengan baik, apa yang akan didapatkan dengan hal yang buruk, kamu sendirilah yang akan merasakan bagaimana dan nanti akan ditentukan kehidupan kamu. Untuk orang syokuda biasanya terkena dengan orang yang cukup gesit, lincah, dan lebih melakukan sesuatu hal dengan lebih cepat ya. Jadi kehidupan di tahun 2023 ini untuk orang yang bersyokuda itu bagaimana yang akan dihadapi? Yuk kita akan mengambil. Tapi sebelum itu ada di satu sisi kiri mengenai tentang siklus kehidupan. Yang kedua mengenai tentang asmara percintaan. Jadi pertama kita akan mengambil dulu dari sisi kartu kiri. Kita akan melihat mengenai siklus kehidupan ya. Kita akan mulai meramal. Tapi sebelum itu, untuk kamu orang syokuda, ambillah pernafasan yang dalam-dalam dan rasakanlah kenyamanan, kesejukan, dan seraplah energi yang positif di dalam hati jiwa kamu supaya bisa memberikan sebuah harapan, sesuatu yang bisa menggambarkan bahwa untuk orang syokuda bisa membawa dalam sebuah kesuksesan, keberhasilan, dan kepuasan hati di bulan Januari ya. Oke, kita akan memulai dengan sisi kartu kiri dengan siklus kehidupan. Pertama kita akan melihat dulu dari segi emosional yang akan kamu hadapi ya. Di sini ada authority figures, forgiveness ya. Nah, authority figures ini mengenai tentang kehidupan kamu yang banyak mengikuti sebuah banyak aturan sehingga kedisiplinan pun juga tidak bisa dipungkiri. Kedisiplinan yang harus diutamakan dalam kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi di sini ada sesuatu situasi kondisi yang bisa membuat kamu lebih banyak takut, fobia yang berlebihan ya, sehingga lebih banyak menyerah di kehidupan masa sekarang. Yang dulunya kehidupan yang dulunya kamu lebih banyak bersemangat dan lebih pemberani, tetapi di tahun 2023 kamu orang syokuda, kamu lebih banyak menapaki sebuah jalan dengan ketakutan ya, sehingga di sini kamu lebih banyak diintimidasi ya oleh orang-orang yang lebih kuat. Ketakutan menyebabkan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kondisi fisik, mental yang tidak sehat. Jadi tertekan, tertunduk pada aturan orang lain, sehingga hak kamu diambil, kamu tidak bisa membela apa yang ada di dalam hati kamu ya. Jadi di sini fobia konflik di sini adalah kebutuhan. Ya, kamu harus bisa lebih banyak menghindari sebuah argumen dan sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya ketidakharmonisan. Jadi di sini banyak bentuk depresi yang akan kamu hadapkan adalah ketidakberdayaan. Jadi sebuah emosional akan kamu hadapi adalah sesuatu yang mungkin kamu berusaha untuk lebih banyak mencoba memperbaiki hidup kamu dan menyembuhkan situasi kondisi di tahun 2023. Banyak sebuah beban, banyak sebuah pengalaman pahit, banyak sebuah pengalaman yang buruk yang selalu mendominasi, yang selalu membuat kamu tuh keterikatan beban-beban masa lalu sehingga kamu selalu terbawa-bawa sampai saat ini. Ya, jadi untuk kamu orang syokuda, cintailah diri kamu sendiri, hargailah diri kamu sendiri, dan lihatlah diri kamu sendiri secara seutuhnya. Sembuhkanlah diri kamu sendiri, jangan terus-menerus kamu terperosok dalam sebuah emosional yang merugikan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengingat kehidupan yang lampau dan menuntun kamu dalam sebuah pembersihan ataupun sebuah penyembuhan. Jadi emosional kamu itu kamu harus bisa melihat segala hal bentuk pengalaman yang menyakitkan, pengalaman sedih, pengalaman yang buruk. Itu semua akan dibawa dalam sebuah pembelajaran hidup kamu sampai di tahun 2023. Bawalah sebagai pembelajaran hidup, bawalah sebagai motivasi dan pegangan, bukan sebagai momok ataupun sesuatu yang berhubungan dengan emosional yang tidak stabil. Karena sesuatu hal memang tidaklah mudah dijalankan, tetapi setidaknya inilah hidup. Jadi kamu harus bisa berusaha untuk
memperbaiki hidup kamu lebih bagus ke depannya. Itu juga kedua, di sini ada kartu forgiveness. Pengampunan. Maksudnya adalah di sini situasi kondisi kamu akan memperbaiki dengan kesediaan kamu. Lepaskanlah amarah yang lama, bekas amarah yang sudah tersimpan. Jadi sadarilah, menyimpan sebuah rasa dendam, sebuah amarah itu bisa memicu dalam sebuah kemurungan, kesendirian, dan kurang adanya sebuah hubungan dalam sebuah kedekatan antara lingkungan sekitar kamu, bahkan dengan jiwa kamu. Jadi pengampunan orang lain yang dapat dibenarkan ataupun diterima. Jadi di sini kamu harus lebih banyak memilih untuk bisa menetralisir segala bentuk amarah yang tersimpan dalam hati jiwa kamu dengan negatif yang lain. Jadi menahan amarah menyakiti kamu, bahkan bukan orang lain, tetapi sembuhkanlah situasi kondisi kamu di tahun 2023. Ketahuilah bahwa dengan cara introspeksi diri, penyembuhan dengan cara meditasi ataupun pencerahan aura yang lainnya, kamu dengan emosional kamu sendiri bisa membantu kamu. Ya, amarah hanyalah sebuah perasaan sementara, seperti awan gelap yang mengambang di langit. Jadi kamu harus bisa menyadari bahwa sumbernya adalah kehidupan masa lampau dan kamu harus bisa melepaskannya. Ya, membebaskan diri kamu dari emosi negatif dan membahayakan diri kamu. Jadi sehingga kamu harus bisa lebih terlepas dari sebuah energi negatif dan capailah energi positif supaya kehidupan kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya di bulan Januari nantinya ya. Jadi udah cukup tahu ya, udah cukup dimengerti untuk kamu orang Cokuda. Itulah segala bentuk emosional yang akan kamu hadapi. Kita akan melihat perjalanan kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalani ya. Nah, pertama di sini kita akan mengambil kartu ketiga, kartu yang ada 3 kartunya. Ada Stormfield, ada Stuck in the Mood, Set Embrace ya. Di sini kita akan melihat lebih jelas ya. Segala sesuatunya akan berlalu. Karena kenapa di sini adalah ini mengenai tentang kamu harus bisa melepaskan, berhenti dan menikmati sebuah keberkahan, keajaiban di tahun 2023. Janganlah selalu melakukan sesuatu hal yang merugikan ataupun cuek dengan energi positif yang saat ini yang bisa kamu gapai. Jadi di sini ada kartu Set Embrace. Ini adalah bagian dari hidup kamu. Kamu harus bisa memberikan waktu kamu untuk bisa menyembuhkan secara seutuhnya, menyembuhkan diri kamu. Sesuatu apa yang akan kamu lakukan di sini adalah sesuatu rangkulan emosi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memikirkan sesuatu kemandirian dan kedewasaan dalam menggapai apa yang menjadi hidup kamu. Jangan melakukan sesuatu hal yang bisa memberikan sebuah kerugian, membodohi dan menapaki jalan hanya dilalui pengalaman yang sakit, pengalaman yang menyakitkan. Karena di sini segala sesuatunya semuanya pasti akan berlalu dengan cepat jika kamu mau melepaskannya. Kamu jangan mengingat-ingat lagi dan kamu bisa menjauhinya. Di sini ada kartu Stuck in the Mood, mengundang kamu untuk bisa lebih banyak berhenti memikirkan masa lalu. Boleh memikirkan masa lalu tetapi dianggap sebagai bentuk pembelajaran. Nikmatilah keberkahan. Dan segala sesuatu ini semua akan memberikan sebuah bentuk penyembuhan, bukan sebagai kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu sikapi. Ini selalu memberikan sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia intim, maksudnya jiwa kamu dengan alam semesta, jiwa kamu dengan sang ilahi. Nah, jadi di sini perjalanan kehidupan kamu di sini adalah ketergantungan oleh kehidupan masa lalu, pengalaman buruk. Jadi kamu harus bisa terlepas, kamu harus bisa lebih banyak menciptakan sikap kemandirian, bahwa kamu bisa melepaskan apa yang selama ini membebani kamu. Janganlah selalu terpaut dalam segala sesuatu yang membuat kamu itu tidak bisa berdikari, bahkan kamu tidak bisa melakukan apa yang menjadi sikap kamu. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu hadapi, hadapilah dengan emosi yang positif, maka segala sesuatunya akan berlalu dengan sendirinya. Memang tidaklah mudah untuk menghadapi sebuah emosi ya, tapi setidaknya kamu berusaha untuk keluar
jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus nantinya, ya. Nah, kita akan melihat jika kamu sudah tahu segala bentuk emosi dan perjalanan hidup kamu seperti apa, alangkah baiknya kamu harus bisa lebih banyak mengerti apa yang harus kamu hadapi dengan segala sesuatunya. Nah, sesuatu yang akan kamu hadapi di sini ada 2 kartu ya. Pertama ada kartu Journey, yang kedua ada kartu Distant Horizons ya. Nah, kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi dalam mengenai tentang sebuah bentuk perjalanan kehidupan kamu. Banyak sebuah perubahan yang akan kamu hadapi. Bentuk transit kehidupan, mungkin perjalanan, mungkin bentuk pelarian kehidupan kamu. Ya, perjalanan pulang pergi sehingga kamu dihadapi dengan berbagai rintangan. Di sini adalah menyangkut sebuah pekerjaan ataupun situasi keluarga yang akan kamu hadapi. Jadi, di satu sisi sesuatu yang tak bisa dihindarkan adalah mengenai distant horizons. Nah, sesuatu yang akan kamu hadapi mengenai tentang sebuah kerinduan, impian, harapan, dan sebuah keinginan ya untuk kamu orang Shokuda. Jadi, yang saya lihat di sini adalah kebaikan yang akan kamu hadapi di sini, sesuatu hal yang akan menciptakan sebuah visi yang baru, pengalaman yang baik, ya. Nah, tapi di sini adalah pertama kalinya adalah pembentukan pengembangan bakat spiritual kamu. Kamu harus bisa lebih mendekatkan dirimu pada Tuhanmu dan membentuk sebuah petualangan yang baru dalam hidup kamu. Nah, segala sesuatu yang baru di tahun 2023 akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tapi di satu sisi, segala sesuatunya pasti akan mendapatkan sesuatu mungkin perubahan kehidupan kamu. Mungkin hal yang buruk, mungkin hal yang baik, atau mungkin kedua-duanya. Karena di tahun 2023 ini untuk orang Shokuda cukup bentrok ya dengan tahun Shio Kelinci. Karena orang Shokuda tidak cocok, tidak memiliki sebuah keakuran dengan orang Shio Kelinci ya. Nah, jadi di sini untuk kamu kartu Journey, kartu yang menghadapi dengan sebuah bentuk petualangan baru. Jadi siap-siaplah untuk menghadapi apa yang menjadi tantangan dan rintangan kamu, karena petualangan baru itu cukup memberikan sebuah hambatan, rintangan dan halangan di masa depan nantinya. Jadi itu semua tergantung dari cara kamu memegang dan mengendalikan kehidupan kamu seperti apa. Nah, di sini bentuk petualangan baru, di sini juga ada pengembangan spiritual. Kita akan melihat sikap kepribadian kamu, sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah. Ada kartu Empress of the Pearl. Ya. Nah, Empress of the Pearl ini sesuatu karunia yang sudah diberikan kepada kamu lebih berharga. Sebenarnya sudah ada di dalam hati jiwa kamu sejak lahir. Ya. Jadi, lahir dalam sebuah bentuk perjuangan, kesulitan dan segala bentuk tantangan. Nah, jadi melihat sebuah tantangan itu adalah caranya untuk memperluas cahaya spiritual, memberdayakan Anda untuk lebih banyak fokus pada cahaya. Jadi, daripada kamu terjebak dalam sebuah hal penderitaan, maka kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan diri kamu dan lebih akrab, lebih antusias, banyak berdoa mendekatkan dirimu pada Tuhanmu. Karena di sini kalau yang saya lihat, Empress of the Pearl ini kamu lebih banyak berhutang budi ataupun banyak berhutang doa. Jadi karma baik kamu sangat kurang sekali. Jadi sehingga kamu lebih banyak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi di kehidupan sekarang kamu sangat susah untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 di bulan Januari kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu lagi kepada Tuhan kamu. Sifat religius kamu harus bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu bisa mewujudkan sesuatu hal yang baik, melakukan kebajikan, melakukan apa yang diinginkan Sang Ilahi. Terus yang kedua, dalam sikap religius, dalam untuk menghadapi sebuah masalah, Anda dipanggil untuk lebih banyak bangkit dan bangkit lagi, untuk bisa lebih banyak mencari semangat dalam jiwa sejati kamu. Kamu harus bisa lepas dari dunia masa lalu kamu. Kamu harus bisa lebih banyak membuka lembaran baru kamu dalam hal situasi positif yang akan kamu sikapi. Bukan lebih banyak bangkit tetapi dalam keterpurukan. Bangkitlah dalam sebuah sisi energi yang positif.
kehidupan yang cukup baik. Janganlah melakukan sesuatu hal yang tidak bisa kamu dapatkan dalam hal positifnya. Kamu selalu dikecam oleh hal-hal negatif. Dunia kamu tidak mengasyikkan dan dunia kamu tidak menyenangkan, sehingga kamu selalu terbawa arus oleh kehidupan masa lalu. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah sikap religius kamu sangat kurang sekali, sehingga kehidupan kamu tidak ada yang menyenangkan. Jika kamu bisa lebih banyak bersabar melihat sesuatunya dengan baik, maka segala kemudahan akan diberikan kepada kamu dengan begitu mudah. Ya, ini sikap religius ini adalah kartu The Empress of the Pearl, seharusnya bagus sekali. Dengan Orchid of Princess of Destiny ini juga mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak bangkit. Bangkit lagi, dan bangkit lagi. Kamu bisa menunjukkan pada dunia kamu bahwa kamu tuh bisa terlepas dari energi yang negatif. Jika kamu mau, tapi jika tidak mau ya apa boleh buat. Yang kamu rasakan hanya seperti itu saja. Untuk kamu orang Cokuda, kamu harus bisa lebih banyak melepaskan diri kamu dari masa lalu. Ya, kalau kamu udah masuk tahun 2023, tahun 2022, 21, 20, tahun-tahun yang lalu, lepaskanlah secara menjiwai. Lepaskanlah dengan jiwa pelepasan kamu yang kuat. Emosional kamu harus tetap stabil. Jangan melakukan sesuatu hal yang merugikan. Karena apapun yang kamu sikapi, apapun yang akan kamu hadapi, banyak berpotensi sesuatu kerugian, bukan mendapat sebuah sikap energi yang baik. Jadi apapun yang akan kamu capai, hanya begitu-gitu saja. Kamu harus bisa mulailah bersikap lebih terbuka. Ya, nah, jadi sifat kepribadian di bulan Januari ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi. Ada euforia, eunoia, ya. Euforia di sini, ya. Kartu euforia, kamu harus bisa lebih banyak menghormati, menghargai diri kamu sendiri. Sekarang sudah waktunya adalah menghormati kamu secara fisik, kondisi mental yang cukup kuat, yaitu harus dihadapi dengan penuh kegembiraan. Kualitas daripada kuantitas adalah kunci saat ini, ya. Jadi di bulan Januari ini kamu harus bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu, sadar dirilah, bersikaplah lebih selektif tentang siapa kamu sendiri dan segala bentuk apapun secara fisik, mental yang cukup baik, apa yang akan kamu capai. Jadi di sini dengan kartu euforia, honour yourself, ya. Jadi bersikap pendiam, reflektif adalah sebuah bentuk pemahaman batin yang cukup mendalam. Jadi di sini kamu baru bisa memahami diri kamu sendiri daripada memahami orang lain. Terus yang kedua, sifat kepribadian untuk di bulan Januari adalah everything in perfect balance. Jadi segala sesuatunya akan kamu capai dengan keseimbangan sempurna. Ya, keseimbangan secara emosional, rasional. Pasang surutnya ketika ini muncul, maka adalah sebuah tanda akhir dan semua yang sudah datang itu akan mendapatkan sebuah kelahiran hal yang baru. Jadi segala sesuatu yang hidup, baik buruknya, itu memiliki sebuah bentuk awal, tengah, dan akhir kehidupan. Nah, jadi seimbangkanlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan hormatilah, hargailah diri kamu sepatutnya dan sewajarnya. Janganlah selalu menghargai orang lain daripada tidak menghargai diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu itu adalah sebuah sesosok orang Cokuda yang cukup kuat, cukup tegas dan berwibawa, ya. Hanya saja kebanyakan secara umum orang Cokuda lebih banyak mengungkit, mengingat dan selalu menyondongkan segala bentuk sisi yang tidak baik di depan mata Anda. Kalian semuanya selalu merasa bahwa tidak bisa terlepas dari beban masa lalu, karena kalian orang Cokuda selalu melakukan sesuatu hal, tindakan yang tidak baik pada kehidupan kalian. Kamu kurang menjiwai kehidupan kalian, kamu kurang bisa bersikap lebih muda, lebih mandiri, dan lebih dewasa. Apapun yang akan kalian hadapi tidak memberikan sebuah secerca harapan yang baik. Apa yang akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup bagus dengan pencaharian aura yang akan kalian sikapi. Jadi untuk orang Cokuda itu mulailah kalian bangkit, sadar diri, masuk di tahun 2023, kamu harus bisa merasakan sesuatu yang cukup benar-benar terinspirasi dalam sebuah hal yang positif. Hal yang bagaimana akan kamu sikapi. Nah, di sini adalah sesuatu bentuk pencerahan aura kasih universal di bulan Januari. Ada kartu light beings, ada let your light shine, ya. Nah, di sini ada light being, ini adalah ada banyak orang
ataupun banyak makhluk suci di atas langit akan menjaga kamu, melindungi kamu. Jika kamu mau mencari spiritual kamu, akan ada sebuah arahan petunjuk yang cukup baik. Sesuatu hal yang akan disikapi adalah bagaimana kamu menjaga situasi kondisi dengan sempurna. Jika kamu bisa melakukan sesuatu dengan menjalankan segala apapun yang akan diberikan dari Tuhan kamu, arahan petunjuk yang akan diberikan, maka akan ada sebuah bentuk aura cahaya yang akan menyinari dalam setiap kehidupan kamu. Karena Tuhan tidak akan bisa terlepas dari setiap insan kehidupan manusia. Jadi let your light shine, biarkanlah aura bisa menyinari kamu. Karena di sini ada sebuah khidmat, berkat yang melimpah yang akan diberikan oleh makhluk ciptaan Tuhan, yaitu makhluk suci, kodam pendamping ataupun Tuhan Sang Ilahi, Nabi-Nabi Muhammad ataupun Dewa-Dewi, Buddha dan Tuhan Yesus. Para Buddha, Ganesha, ya. Nah, semuanya makhluk suci tergantung dari agamamu masing-masing. Karena di sini akan mendapatkan sebuah sikap energi yang baik jika kamu bisa tereksposkan diri kamu, jiwa kamu kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu tuh hidup sendirian. No, itu bukan. Karena dalam hidup kamu di sini adalah bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu. Prepare by yourself. Ya, jadi ada sesuatu yang akan kamu sikapi adalah nikmatilah hidup kamu, jalankanlah. Tetapi kamu harus bisa memiliki rasa Tuhan kamu di dalam hati kamu. Nah, jadi di sini adalah pencerahan aura kasih yang universal yang harus kamu sikapi dengan baik. Ya, jadi kamu jangan lupa bahwa kamu itu tidak hidup dalam kesendirian. Sesuatu yang akan kamu sikapi itulah yang harus kamu capai dengan sisi positifnya. Nah, jadi untuk kamu orang Cokuda tuh berdamailah dalam diri kamu, berdamailah dalam diri jiwa kamu. Bukanlah kamu mengharapkan sesuatu yang mujizat, tetapi jika kamu tidak mau berubah, maka semuanya tidak akan mendapatkan sebuah keindahan dalam hidup kamu. Perubahan dan perjalanan hidup kamu itu perlu. Jadi kamu tidak perlu merasakan bahwa hidup kamu hanya seperti ini saja, gitu ya. Nah, terus yang terakhir kita akan melihat aura siklus kehidupan kamu di bulan Januari. Ada Knight of Pentacles, ada The Devil. Di sini mengenai tentang Knight of Pentacles, yang mana di sini adalah bentuk perjuangan kamu, bentuk perjuangan yang berat dalam hidup kamu. Di sini kalau yang salah adalah sebuah masalah kehidupan kamu sangat membebani kamu. Jadi sebuah motivasi diri sendiri itulah yang akan kamu dapatkan dari pihak orang lain. Jadi kamu harus bisa mencapai sesuatu energi yang baik, ya. Jadi di sini sisi positif yang akan muncul, sesuatu keadaan yang dianggap tidak ada sebuah harapan. Jadi sesuatu hal yang harus kamu hadapi adalah penuh dengan tantangan. Tetapi akan muncul segala bentuk harapan, membentuk sebuah tantangan. Jadi hidup kamu harus bisa menghadapi tantangan dan rintangan kamu. Memang cobaan hidup kamu sangat berat, tetapi kamu apa boleh buat, kamu harus bisa mendapatkan sebuah kenyamanan hidup kamu. Seperti apa? Semua dimulai dari diri kamu sendiri. Sesuatu hal harus kamu hadapi dengan penuh tantangan. Tidak akan bisa terlepas dari dunia kamu. Jika kamu bisa melepaskan dan menjiwai dengan sikap energi yang positif, maka apapun bisa dilalui dengan baik. Terus juga di sini ada The Devil, mengenai tentang sesuatu sifat yang paling buruk di dalam diri kamu adalah sesuatu yang sudah kamu atur dengan baik, tetapi dengan niat hati yang buruk. Jadi kebiasaan buruk kamu itu lebih banyak mengikat diri kamu pada seseorang. Mungkin sesuatu yang membuat kamu itu jadi terpesona sehingga ujungnya menjadi sebuah kerugian. Mungkin ada sesuatu yang mungkin hal yang positif, hal yang baik yang akan kamu capai malah berubah menjadi sisi buruk. Jadi yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah cobaan hidup kamu, mengenai tentang kepura-puraan ataupun bermuka dua, bahkan bermuka tiga. Jadi kehidupan kamu itu lebih banyak mendapati sebuah keinginan orang yang tidak baik. Jadi sifat buruk dalam diri manusia itu lebih banyak mendapatkan sebuah sikap yang negatif, kerugian besar yang akan menimpa diri kamu sendiri. Nah, jadi di sini adalah mengenai tentang simbol terburuk yang ada di dalam diri jiwa kamu adalah dendam, amarah, frustasi,
dan selalu banyak menyakiti diri kamu sendiri. Jika kamu tidak bisa terlepas dan tidak mau bangun, maka aura siklus kehidupan kamu hanya begitu-begitu saja. Dan kamu tidak mendapatkan sikap energi yang baik. Jadi apapun yang akan kamu capai di sini dengan niat hati yang buruk, maka tidak akan mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Jadi sikaplah positif, kamu harus banyak melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, carilah saya untuk melakukan sesuatu hal yang baik dalam diri kamu, dan aturlah sedemikian rupa apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Barulah kamu bisa mencapai tantangan dalam sebuah harapan yang baik ya. Inilah siklus kehidupan kamu untuk orang Shokuda. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti siklus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, yang akan kamu hadapi. Jadi kamu harus bisa melakukan apa yang menjadi energi dalam potensi yang akan kamu capai. Jadi tahun demi tahun kamu akan banyak melakukan sebuah pembenahan diri kamu, membina diri kamu lebih bagus dari sebelumnya ya. Oke, untuk kamu siklus kehidupan orang Shokuda sudah selesai, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang bershokuda, kita akan melihat asmara percintaan di bulan Januari di sini ya. Kita akan lebih banyak mendekatkan untuk kamu bisa ikut membacanya juga ya. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right ya. Artinya di sini adalah jauh di lubuk hati ke Anda sudah tahu jawabannya. Lakukan apa yang dianggap benar ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu untuk selanjutnya bagaimana asmara percintaan kamu ya. Situasi kondisi yang akan kamu hadapkan di sini ya, yang akan kamu jalankan dengan sepasang kamu. Ada kartu Ask for Help, Lost and Found ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini adalah kamu ada sesuatu yang harus kamu capai dengan bentuk kesendirian kamu adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak meminta sebuah bantuan dari Tuhan dan para malaikat, para goib ya, yang makhluk suci, bukan sebagai makhluk yang buruk ya. Jadi di sini kamu harus mulai dari sekarang lebih banyak meminta dari Sang Ilahi, bukan meminta dari paranormal, dukun-dukun yang tidak baik ya. Kamu harus bisa memberikan sesuatu energi yang baik dalam menjalankan siklus kehidupan kamu seperti apa. Di sini dari segi berpasangan, kamu harus bisa lebih banyak minta tolong, meminta arahan petunjuk yang bagaimana yang akan kamu sikapi, bagaimana dalam menjalankan hubungan kamu dengan si dia. Mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu capai dengan energi kamu sendiri. Kamu harus lebih banyak berusaha. Di sini ada kartu Lost and Found juga. Apa yang sudah pernah hilang akan segera kamu dapatkan. Nah, jadi apapun yang akan kamu terima, apapun yang akan kamu capai, bisa memberikan sebuah energi yang baik. Energi yang bagaimana yang akan kamu sikapi, energi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Segala sesuatu akan disikapi dengan positifnya jika kamu bisa melihat segala kelebihan dan kekurangan dari si pasangan kamu. Jadi sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan mungkin banyak yang harus kamu hadapi dengan penuh tantangan. Jadi hidup kamu itu banyak sesuatu yang akan kamu eksposkan, banyak yang sesuatu harus kamu ekspresikan, tetapi tidak tahu bagaimana kamu melakukan yang terbaik. Sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki, ada kartu Receiving Elation, ya. Nah, yang mana di sini adalah menerima sebuah kebahagiaan, kebangkitan lebih sadar, ya. Jadi kamu harus ada sebuah rasa sukacita yang tak terbatas. Pertama di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menghadirkan, menciptakan sebuah inspirasi yang bisa membuat energi baik dalam sebuah hubungan. Yang kedua, kamu harus bisa menciptakan sebuah hubungan yang cukup kuat, lebih hadir dan lebih bersemangat. Nah, itu adalah sebuah emosi yang akan kamu sikapi dengan penuh tantangan. Ada banyak sesuatu yang akan disikapi, ada sesuatu yang akan kamu capai dengan positifnya, yaitu emosional. Jadi apapun yang akan kamu hadapi, apapun yang akan kamu capai, sebenarnya tidaklah mudah, tetapi emosilah yang akan dijadikan sesuatu harapan yang cukup baik, yang cukup besar. Karena itu sesuatu hal yang akan kamu utamakan di dalam hidup kamu adalah sebuah bentuk kesabaran.
Banyak bersabar, banyak menghadapi sebuah tantangan, maka segala sesuatu hal yang baik akan dirasakan dengan baik juga dengan si pasangan kamu. Sabarlah itu yang paling utama, dan kamu bisa memberikan sesuatu energi yang baik, energi yang positif, bisa menciptakan kebersamaan dalam sebuah kelanggengan, bisa memberikan sebuah energi yang positif dalam kemandirian, dalam kedewasaan. Karena sesuatu hal untuk orang Cokuda ini adalah diutamakan adalah emosional kamu. Karena selama ini emosional kamu kurang stabil dan kamu susah untuk melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Nah, jadi sehingga kehidupan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pergolakan, sehingga emosional kamu lebih banyak bercampur aduk dengan siklus kehidupan kamu dan bahkan antar pasangan kamu. Sehingga untuk orang Cokuda lebih banyak berkecamuk, lebih banyak terombang-ambing, sehingga keputusan yang diambil juga sangat susah untuk diambil ya. Jadi itulah yang saya lihat untuk kamu orang Cokuda. Jadi penuh dengan tantangan dan penuh sesuatu hal yang mungkin sangat susah untuk didapatkan. Jadi apa yang akan kamu sikapnya dengan sisi positif dan kedewasaannya. Lihatlah sesuatu dengan hal yang pasti, hidup kamu akan menyenangkan jika kamu bisa terlepas dari jiwa-jiwa beban masa lalu. Ya, oke teman-teman, untuk kamu orang Cokuda sudah selesai saya bacakan. Jika memang Anda menarik dengan perhatian untuk video ramalan YouTube Evan Jaya, Anda bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya bisa membantu Anda dengan kehidupan yang akan kamu jalani dengan baik ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan ada harga paket edisi promo di bulan Desember, ada pemotongan budget yang lebih murah 25% ataupun sesuai dengan harga ketentuan yang sebelumnya. Jika ingin berkonsultasi bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi saya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.